Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian para pejuang PPPK untuk tahun 2021. Semoga terus dalam keadaan sehat, semangat dalam belajarnya tidak pernah luntur. Kemudian semoga PPPK tahun ini merupakan rezeki dari teman-teman sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di sini nantinya kita akan membahas mengenai kemampuan manajerial yang merupakan salah satu kompetensi yang akan diteskan dalam tes PPPK insya Allah nantinya ya teman-teman. Tetap selalu dalam keadaan semangat, tetap dijaga kondisi kesehatannya, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Oke, kita terus semangat. Kemudian jangan lupa sebagai dukungan untuk channel kami yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kemudian nyalain notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini tentang kritik dan saran yang membangun kami, sehingga video ini akan lebih baik lagi ke depannya. Kita mulai video pembelajaran tentang kemampuan manajerialnya berikut ini. Soal nomor 1. Saat melayani masyarakat dalam mengurus surat izin tertentu, ada seseorang yang memberikan uang tanda terima kasih atas pengurusan suratnya. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka saya A. Menerimanya karena kawan-kawan kantor juga menerimanya. B. Menerimanya karena saat membutuhkan uang untuk berobat anak. C. Meminta saran teman diterima atau tidaknya. D. Berusaha semampunya untuk tidak menerima. Kemudian yang E. Tidak ingin menerima sama sekali. Kita bahas ya teman-teman. Jadi kalau kita bahas kemampuan manajerial itu, salah satu yang harus kita pahami adalah indikator soalnya. Dimana untuk soal nomor 1 ini, indikator pertama itu sebenarnya bagaimana tingkah laku itu harus sesuai dengan perkataan, kemudian berkata sesuai dengan fakta, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-harinya. Kemudian pada tataran individu ataupun pribadi. Yang ketiga, tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi itu. Ini harus dipahami untuk soal nomor pertama ini. Jadi, kalaupun ada yang sesuai, maka sesuai dengan indikator yang kedua, yaitu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, maka otomatis jawaban yang benar adalah yang E, tidak ingin menerima sama sekali. Soal nomor 2, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Respon saya adalah A. Berusaha menghindari rekan yang bertanya hasil keputusan. B. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. C. Memberitahu ke rekan kerja tapi suruh jangan menyebarkannya. D. Berusaha diam dan akan menjawab jika ditanya. E. Pura-pura tidak tahu jika ditanya. Kita bahas. Jadi soal nomor 2 ini tetap kita bahas 3 indikator soalnya. Indikatornya di mana? Yang pertama itu tingkah laku harus mana sesuai dengan perkataan. Kemudian berkata sesuai dengan fakta. Etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kemudian indikator yang kedua yaitu melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari. Kemudian pada tataran individu atau pribadi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Maka soal nomor 2 ini adalah indikator yang ketiga yang sesuai. Yaitu tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Otomatis jawabannya yaitu yang B. Tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Soal nomor 3. Sebagian rekan kerja pulang 15 menit lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Maka sikap Anda adalah A. Mentoleransi sebab baru kali ini mereka melakukannya. B. Mencoba ikut pulang karena tidak enak sama lainnya. Kemudian yang C. Mengingatkan dan menegur rekan kerja yang pulang lebih awal. D. Menegur dan melaporkan apa adanya kepada atasan. E. Menanyakan kepadanya mengapa dia melakukan hal tersebut. Kita bahas. Jadi pembahasan indikator yang pertama yaitu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak dengan sesuai norma, nilai, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua yaitu menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya.
Kemudian indikator yang ketiga pada soal nomor 2 ini yaitu memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Jadi kalau kita bahas sesuai dengan nomor 3 itu, maka indikator pertama yang paling mirip, yaitu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi, yaitu mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik. Otomatis yang jawaban yang sesuai dengan nomor 3 yaitu yang C, mengingatkan dan menegur rekan kerja yang pulang lebih awal. Soal nomor 4. Ketika banyak pegawai di kantor saya tidak mematuhi peraturan tentang larangan penggunaan fasilitas internet kantor untuk keperluan pribadi, pendapat saya sebagai pimpinan adalah A. Memberi sanksi tegas kepada yang melanggarnya. B. Jika hanya saya yang mematuhi peraturan tersebut, maka percuma saja. C. Saya akan terus mematuhi peraturan tersebut meskipun pegawai saya melanggarnya. D. Menegur dan mengajak pegawai di kantornya untuk turut mematuhinya. E. Sebaiknya peraturan yang sulit seperti itu harus dirubah dan didiskusikan lagi. Kita bahas indikatornya untuk soal nomor 3. Jadi indikator yang pertama dalam soal nomor 4 ini yaitu memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian indikator yang kedua yaitu mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, etika, organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin. Otomatis yang sesuai dengan pilihan jawaban nomor 4 yaitu yang D, menegur dan mengajak pegawai di kantornya untuk turut mematuhinya. Soal nomor 5. Ketika sedang rapat sekolah, tim pengembangan kurikulum memberikan tugas yang tidak terlalu dikuasai. Sebaiknya saya A. Melakukan dengan sangat terpaksa, B. Menolak karena bukan keahlian saya, C. Mengalihkan tugas ke rekan lain yang dirasa mampu dalam mengerjakannya, D. Menerima keputusan atasan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, E. Menerima keputusan dan meminta rekan kerja untuk membantu tugasnya. Kita bahas indikatornya dulu. Ketiga indikator untuk soal nomor 5 itu yaitu yang pertama, berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas ataupun bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Yang kedua yaitu mendengarkan dan menghargai masukan dari orang lain dan memberikan usulan-usulan bagi kepentingan tim. Yang ketiga yaitu mampu menjalin interaksi sosial untuk penyelesaian tugas. Jadi kalau kita bahas di sini ada bagian keputusan tim yang harus sesuai dengan tanggung jawab, yaitu indikator pertama, yaitu berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, kemudian melakukan tugas atau bagian, dan mendukung keputusan tim. Salah satu cara kita untuk mendukung keputusan tim, maka kita harus memilih jawaban yang D, yaitu menerima keputusan atasan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena evaluasi dari atasan ketika memilih Anda untuk melaksanakan tugas tersebut, hal itu dirasa Anda mampu untuk melaksanakannya. Karena itu jawaban nomor 5 yaitu yang D. Soal nomor 6. Saat sedang dikejar deadline untuk mengumpulkan LPJ, seorang rekan kerja tim jatuh sakit dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Yang harus saya lakukan adalah A. Menunda pekerjaan sampai teman saya sembuh, B. Meminta pengunduran deadline kepada yang berpihak, C. Mengajak anggota lain untuk berkonsultasi ke atasan, D. Menyuruh teman lain yang mengerjakan, E. Menyelesaikan tugasnya sampai selesai bersama rekan lainnya. Kita bahas untuk yang pertama, indikator soal nomor 6 yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Yang kedua yaitu berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada orang anggota tim. Kemudian mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim atau kelompok, serta bersedia untuk belajar dari orang lain. Kemudian indikator yang ketiga yaitu membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim. Kita bahas untuk soal nomor 6 itu, indikator yang sesuai itu yaitu yang pertama, yaitu membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jadi otomatis jawaban yang tepat adalah yang E, menyelesaikan tugasnya sampai selesai bersama rekan lainnya. Soal nomor 7. Ketika Anda sebagai ketua tim dalam rapat, ada anggota tim yang diusulkan oleh sebagian besar anggota lainnya untuk menempati tugas tertentu padahal hubungan Anda sendiri kurang baik dengan dia. Sikap saya adalah A. Menolak usulan karena tidak dalam hubungan yang baik, takut tidak optimal. B. Meminta usulkan anggota lain saja yang sudah berpengalaman.
C. Mengajak anggota lain untuk mendiskusikannya kembali. D. Menerima usulan anggota dan sekaligus memperbaiki hubungan. Kemudian E. Menerima dengan syarat agar bekerja di tempat ruangan yang berbeda. Kita bahas untuk indikator yang pertama, yaitu melihat kekuatan ataupun kelemahan anggota tim, membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal. Kemudian indikator yang kedua yaitu mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok. Kemudian bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan atau unit kerja. Kemudian yang ketiga, membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok. Jadi kalau kita udah bahas yang seperti ini, maka yang sesuai adalah bagian yang kedua, indikator kedua, yaitu mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim atau kelompok, kemudian bernegosiasi secara efektif dalam upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja dalam kelompok atau unit kerja. Otomatis jawabannya yang D, menerima usulan anggota dan sekaligus memperbaiki hubungan. Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan kita tentang kemampuan manajerial untuk tes PPPK tahun 2021. Semoga selalu bermanfaat video-video yang telah kami tampilkan selama ini. Untuk kekurangan kemudian ataupun kekurangan-kekurangan tentang video ataupun penyampaian bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Kemudian untuk apresiasi ataupun support bagi kami, silahkan juga di like video ini, kemudian di subscribe, di komen untuk motivasi-motivasi kami yang membangun, sehingga kami tetap semangat juga untuk memberikan informasi terbaru mengenai PPPK dan CPNS, baik itu soal maupun info-info yang lainnya. Kami tunggu untuk senantiasa berada di channel kami. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.